Halo semeton, ketemu lagi dengan saya Ditya Putra Londir di channel kita, channel pecinta bonsai. Nah teman-teman, hari ini kita jumpa lagi dan kali ini saya akan tampilkan bagaimana cara mengolah, cara memperbaiki agar tampilan bahan bonsai yang semula terbengkalai menjadi bonsai yang atau bahan bonsai ya, tampilannya yang cukup menarik. Jadi kita manfaatkan bahan-bahan yang terbengkalai karena bukan bermaksud untuk gimana-gimana ya, bukan bermaksud untuk sombong sama teman-teman, tapi ada banyak sekali bahan yang kecil-kecil, yang untuk small, untuk mame, banyak sekali yang sedikit terbengkalai ya, karena banyak. Jadi perawatannya memang kadang ada yang sempet, kadang ada yang enggak. Jadi ya kali ini konten memanfaatkan bahan yang terbengkalai ya teman-teman. Misalnya kayak gini teman-teman. Nah ini sampai akarnya keluar pot, belum dapat dikawat dari awal stek ya. Ini hasil stek teman-teman. Dari hasil stek saya tancepin, kemudian udah diemin gitu aja, dan sekarang udah seperti ini ya. Jadi kasihan sekali. Kemudian saya juga punya batu, punya pot, kita manfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai ya teman-teman, sesuatu yang ya bisa dibilang menambah nilai estetika, menambah nilai komersilnya juga. Jadi ini masih bahan teman-teman, jadi posisinya nanti seperti ini ya. Ini pot dan batu yang akan saya pakai udah saya amati di awal, kiranya pohon ini atau bahan ini bagus ya, bagus dimasukkan di batu seperti ini karena gerakannya meliuk. Nah ini teman-teman, akarnya banyak sekali, udah panjang-panjang juga, dan ini merupakan salah satu syarat membuat bonsai on rock ya. Itu ya kriterianya ya, akar harus panjang dalam membuat bonsai on rock ya. Kalau nggak panjang ya mungkin agak kesusahan atau gimana ya teman-teman, tapi ini merupakan salah satu kriteria bahan yang bisa dibuat on the rock ya. Itu ya teman-teman. Dari cangkokan bisa juga, cuma mungkin apa ya teman-teman, ketika penanamannya itu akarnya nggak bisa kita tata ya, nggak bisa kita arahkan dulu. Mungkin ya tancepin di batu ya, dikubur sama batunya seperti itu ya. Tapi kalau udah akarnya udah panjang-panjang seperti ini, kalian bisa langsung tata alur akarnya, mau dibawa kemana, mau mengikuti batu, mau seperti apa. Nah itu ya kelebihan ketika kita membuat bonsai dari bahan yang sudah memiliki akar seperti ini. Jadi ini merupakan salah satu apa ya teman-teman, tips mungkin buat teman-teman cara untuk mengolah bahan yang terbengkalai menjadi sesuatu yang lebih bernilai ya, yang tentunya perlu modal ya. Memang perlu modal teman-teman. Apapun yang kita lakukan untuk membuat tampilan bonsai itu menjadi lebih menarik, tentu harus modal ya, minimal lah pot yang udah rapi, kemudian media dan juga kawat. Itu ya, itu perlengkapan dasar yang harus kita miliki ketika kita mau melakukan perubahan pada bahan bonsai yang kita miliki. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sebelum bertele-tele, sebelum banyak omong lagi, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton, mensupport channel ini sampai berkembang sampai saat ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat semeton bonsai di seluruh Nusantara. Dan buat teman-teman semeton bonsai yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan juga notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel kita ini. Oke teman-teman, proses penataan akar dan juga penanaman di pot udah selesai, udah kita tambah media juga, udah media yang subur ya, udah kita pakai dekastar juga. Nah kita tinggal olah di bagian atas teman-teman. Nah ini lekukannya, pengawatan pertama agak kepanjangan teman-teman ketika dikawat waktu masih di dahan ya, waktu jadi dahan, waktu di stek, dan sekarang mau dipendekin ya. Kita manfaatkan mungkin
tiga cabang ya teman-teman. 3 cabang yang kita manfaatin untuk kita gerak dasar atau olah sekarang nih ya. Nah ini kebetulan udah punya gerak dasar sedikit, jadi tinggal kita potong ya. Oke teman-teman, kita lakukan pengawatan dulu teman-teman. Nah ini ya, untuk kawat yang saya pakai ukuran ranting sebesar ini, kawat 3 ya teman-teman, 3 mm itu udah cukup. Kemudian pengalaman pribadi sih, kalau mengawat atau melakukan wiring pohon amplas, kalau langsung dipotong ujung-ujungnya pasti tingkat mati rantingnya tinggi ya teman-teman. Tapi kalau dikawat kemudian dibiarin ujungnya ya tingkat hidupnya lebih tinggi lah dibandingkan dengan yang dipotong. Itu pengalaman dan juga sharing-sharing ilmu yang saya dapat dari sharing-sharing sama semeton bonsai ya, yang tentunya udah senior, yang udah biasa ngurus pohon amplas itu ya teman-teman. Nah ini lebih ke konsep on the rock bunjin ya teman-teman. On the rock bunjin dengan gaya ya ekspresionis lah, dengan ciri khas bentukan dari channel kita ini ya meliuk, pokoknya diremas lah bahannya. Oke teman-teman, ini ya. Nah, buat yang nonton sampai menit ke 6 ini, sekalian juga saya mau ya bocor-bocorin sedikit. Nanti di 70k nanti ada giveaway catok bonsai. Nanti di 60k saya akan umumin ya. Di 60k saya akan umumin gimana cara mengikuti giveaway dari channel kita ini. Nah, mungkin kalau bisa saya akan giveaway 2 catok bonsai ya. Tentu ya nantilah, lihat nanti ya, entah itu Ryuga atau merek Cina. Yang jelas 2 catok bonsai buat teman-teman pemula yang setia nontonin video-video channel kita ini ya. Itu ya teman-teman. Nah ini untuk selentingannya kebetulan banyak sekali ranting-ranting yang udah lumayan panjang, udah bisa kita kawat. Jadi untuk ranting sebesar ini saya menggunakan kawat 1,5 ya. 1 mm udah cukup, tapi kebetulan nggak punya, jadi saya pakai yang 1,5. Itu yang saya miliki, jadi nggak apa-apa ya. Kebesaran kawat lagi dikit nggak masalah, tapi kalau kekecilan kawat dalam melakukan wiring bonsai itu yang agak sulit ya teman-teman. Karena nanti kalau kekecilan kawat ya pas ditekuk kembali lagi, tekuk kembali lagi seperti itu. Kalau kebesaran kawat ya nggak masalah lah teman-teman. Nah kurang lebih untuk konsep di bagian atas seperti ini ya. Nah, batangnya meliuk, bunjin sekali ini teman-teman, bunjin on the rock. Bisa dibilang nanti kita di bagian bawah kasih ornamen batu lagi dikit, kemudian kasih kasih lumut biar lebih cantik ya teman-teman. Nah ini mungkin prosesnya masih lama, tetapi polanya udah kelihatan. Kalau pohon ini menggunakan konsep on the rock gaya bunjin ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini kita kasih pasir malang dulu, baru kita kasih batu lagi dan lumut ya, tambah lumut. Nah itu biar tampilannya lebih menarik. Nah ini ya, ini merupakan salah satu tips memanfaatkan bahan yang terbengkalai menjadi bonsai yang cantik, menjadi bonsai yang keren, mengubah tampilan bonsai yang sederhana menjadi bonsai yang keren dan rapi ya teman-teman. Nah ini kita kasih lumut di bagian bonggol bonsainya. Untuk akar jangan dulu diekspos, lebih baik saya tutup semua, kemudian tambah lumut ya, biar lebih cantik, biar lebih segar ya teman-teman. Kebetulan ya musim hujan, gampang lah numbuhin atau ngidupin lumut. Oke teman-teman, itu ya cara merubah bahan bonsai yang terbengkalai menjadi bonsai yang cantik, menjadi bonsai yang lebih menarik untuk dilihat. Ini ya, ini hasil dari kreativitas kita kali ini, semeton bonsai. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak konten saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat menginspirasi teman-teman pemula
Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat yang sudah menyimak. Kalau ada saran, kritik, dan komen silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya.